Seperti halnya kupu-kupu, Ngengat juga mengalami beberapa tahapan dalam hidupnya sampai menjadi dewasa. Berawal dari telur, menetas menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa yang terbungkus kepompong sutra, dan akhirnya menjadi bentuk dewasa berupa ngengat. Rangkaian peristiwa ini dikenal dengan istilah metamorfosis sempurna, yang biasanya terjadi dalam waktu sekitar 1 bulan. Dalam peristiwa ini ada 2 perubahan yang terjadi. Pertama, dari telur menetas menjadi bentuk ulat. Kedua, dari ulat menjadi ngengat. Dalam pertumbuhannya, ulat sutra akan mengalami beberapa kali pergantian kulit atau molting. Molting ini adalah pertanda pertumbuhan yang sehat. Sutra komersial berasal dari kepompong Bombyx mori atau ulat murbei yang secara khusus dikembangbiakan untuk menghasilkan benang sutra berwarna putih tanpa lapisan mineral di permukaannya. Biasanya ulat sutra akan membentuk kepompong dalam satu untaian benang yang tidak terputus. Itulah mengapa sutra dari ulat murbei sangat baik sebagai bahan kain yang lebih kuat. Jika berhasil keluar dari kepompong, ngengat berbulu ini memiliki sayap pendek dan tidak bisa terbang. Mengapa? Karena manusia telah membuat mereka seperti itu. Bombyx mori adalah ngengat sutra domestik yang penampilannya sudah berbeda dari kerabat liarnya. Selama kurang lebih 5.000 tahun, manusia telah membudidayakan dan membiarkan ngengat sutra, mengubah arah evolusi mereka menjadi spesies yang unik, tanpa perlu mampu terbang untuk mencari pasangan dan meletakkan telur. Semua karena manusia menginginkan benang mereka yang berkilauan. Benang ini ideal untuk membuat segalanya, dari spray satin hingga gaun glamor, dari kemeja gagah hingga lingerie mewah. Tapi benang ini sesungguhnya adalah cairan yang keluar dari mulut larva. Bisa dibilang, sutra adalah ludah mereka. Begitu ludah ini menyentuh udara, maka akan bereaksi menjadi serat yang lentur, yang kita kenal sebagai sutra. Untaian panjang yang tidak terputus yang tersusun dari 2 protein, fibroin sebagai pusat struktural, dan serisin, semacam lem yang mengikat semuanya di bagian terluar. Larva ngengat ini akan memintal sutra mentah menjadi kepompong selama 2 hingga 3 hari berturut-turut. Hasil akhirnya adalah kepompong yang terbentuk dari sehelai serat sutra, yang jika diuraikan, panjangnya dapat mencapai 600 hingga 900 meter. Casing mungil ini adalah tempat mereka berlindung, mempertahankan kelembaban dan suhu yang tepat, sebelum berubah menjadi ngengat. Tapi setelah casing nyaman ini selesai dipintal, biasanya petani akan memanen mereka. Bagi sebagian besar ulat sutra di penangkaran, ini adalah akhir perjalanan hidup mereka. Tubuh pupa di dalam kepompong akan segera mati ketika manusia merebus, mengukus, dan mengeringkan kepompong di bawah sinar matahari. Pupa diusahakan tidak keluar dari kepompong, agar gulungan benang sutra yang membentuk setiap kepompong dapat diuraikan tanpa terputus. Jika pupa berhasil berubah menjadi ngengat, maka ngengat akan keluar dari kepompong. Benang-benang berharga itu akan putus, dan nilainya akan berkurang atau tidak bernilai sama sekali. Akan dibutuhkan sekitar 2.000 kepompong utuh untuk membuat satu gaun sutra. Namun, larva ngengat sutra yang beruntung akan dibiarkan berkembang biak, kawin, dan bertelur untuk menghasilkan generasi berikutnya. Setelah berabad-abad hidup di bawah pengawasan manusia, penenun yang rajin ini telah kehilangan kemampuan terbangnya. Dan karena mereka tidak bisa terbang, kamuflase atau pola pewarnaan yang membantu mereka menyamarkan diri pun tidak diperlukan. Ngengat pucat ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lama di alam liar. Meskipun kemampuan makan larvanya masih sangat normal, setelah bermetamorfosis, mereka hampir tidak bisa bergerak dengan cepat. Pejantan tidak bisa terbang mencari betina dengan cepat. Sementara, mereka hanya memiliki waktu 1-3 hari untuk mengulang siklus hidupnya. Akhirnya, seperti kebanyakan hewan ternak, mereka sekarang mengandalkan manusia untuk makan dan bereproduksi.